warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Jamal dan teman-teman semuanya. Kami kelompok 9 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah ekonomi makro yang berjudul Keseimbangan Perekonomian Terbuka. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan kelompok 9 mulai dari saya, Thalia Yusnoviani Putri, dan kedua rekan saya Nur Afifah Amir dan Shanti. Untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh saya, perekonomian terbuka, pengertian kategori fungsi dan penyebab terjadinya. Ekonomi terbuka adalah jenis perekonomian yang berinteraksi dengan dunia luar melalui perdagangan internasional, pergerakan modal, transfer informasi, dan pengetahuan teknis, dan migrasi tenaga kerja. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor, barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lainnya. Pada sistem ekonomi yang terbuka, terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagang dengan tujuan pasar-pasar di negara lainnya, atau sebaliknya melakukan kegiatan impor atas bahan mentah dan bahan penolong serta mesin atau barang jadi dari luar negeri. Dalam model terbuka, ini jasa perbankan dan lembaga keuangan juga dapat berasal dari luar negeri. Dan kita dihadapkan pada sistem perekonomian yang semakin menyatu, yang disebut dengan global economy. Untuk perekonomian terbuka, berikut adalah pengertian sistem. Pengertian sistem perekonomian adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor, barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lainnya. Sistem ini memberikan keseimbangan bagi masyarakatnya untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi dengan negara lain, baik itu perseorangan, swasta, maupun pemerintah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Nur Afifah Amir. Selanjutnya ekonomi tersebut bisa dalam bentuk perdagangan, produk barang dan jasa, pertukaran teknologi, dan sebagainya. Dalam perekonomian terbuka, beberapa produksi dalam negeri diekspor atau dijual di luar negeri, dan di samping itu ada juga barang-barang di negara itu yang diimpor dari negara lain. Seperti faktor-faktor yang bisa menyebabkan perdagangan internasional yaitu sebagai berikut. Contohnya, perbedaan dalam faktor produksi. 1. Motif keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan. Yang kedua, perbedaan dalam tingkat kelangkaan. Yang ketiga, perbedaan komparatif dari harga barang. Yang keempat, perbedaan dalam kemampuan untuk produksi. Open economy atau ekonomi terbuka adalah jenis perekonomian yang berinteraksi dengan dunia luar melalui perdagangan internasional, pergerakan modal, transfer informasi, dan pengetahuan teknis, dan migrasi tenaga kerja. Dalam perekonomian terbuka, pelaku ekonomi dapat dibedakan menjadi 4 sektor, seperti sektor bisnis, sektor rumah tangga, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri. Ini berbeda dengan perekonomian tertutup yang terdiri hanya 3 sektor selain sektor luar negeri. Jika sebuah negara mengadopsi ekonomi terbuka, pengeluaran negara itu pada tahun tertentu tidak perlu sama dengan output barang dan jasa. Suatu negara dapat menghabiskan lebih banyak uang daripada yang dihasilkannya dengan meminjam dari luar negeri, atau dapat menghabiskan lebih sedikit dari yang dihasilkannya dan meminjamkan perbedaannya kepada orang asing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Shanti. Penyebab terjadinya perdagangan nasional dalam sistem perekonomian terbuka. Secara umum, pada sistem perekonomian terbuka ini produsen memiliki hak untuk melakukan kegiatan penjualan produk atau barang ke negara-negara lain, ekspor, dan juga sebaliknya, yaitu melakukan kegiatan pembelian produk atau barang yang berasal dari luar negaranya atau impor. Kegiatan ini juga memicu sistem perekonomian yang semakin tanpa batas, yang
ditunjukkan oleh lembaga perbankan dan keuangan, juga turut mengikuti perkembangan transaksi yang mendukung kegiatan ekspor dan impor tersebut. Inilah yang disebut dengan perekonomian global, yang mewujudkan kegiatan perdagangan secara internasional. Yang terakhir adalah sangat penting ketika sebuah negara sedang menghadapi bencana alam atau sosial, yang mana membutuhkan uluran bantuan dari negara lainnya. Bayangkan jika pada saat gempa Aceh, Indonesia menganut sistem perekonomian tertutup. Siapa yang akan membantu? Dalam ekonomi terbuka, orang yang bertukar barang dan jasa, memulai atau memperluas bisnis mereka yang lebih rendah. Pelanggan memiliki akses kita sebagai produk yang mungkin kita tersedia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.